Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Naura Salsabila. Saya dari kelas 11 TKJ 2 dengan mata pelajaran konsentrasi keahlian TKJ dan guru pengajar Ibu Lisieni Nuraini Eskom dari SMKN 1 Majalengka. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai instalasi jaringan fiber. Materi yang akan saya bahas kali ini yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu pengertian dari fiber optik, yang kedua perangkat-perangkat dari fiber optik, dan yang ketiga yaitu instalasi fiber optik. Materi yang pertama yaitu pengertian dari fiber optik. Secara struktur, fiber optik memiliki diameter selebar 120 mikrometer saja. Kabel serat optik dapat mengandung serat kaca yang berjumlah hingga ratusan. Kabel serat optik bisa terdiri dari beberapa lapisan. Fiber optik merupakan teknologi media transmisi berupa kabel yang memiliki fungsi utama untuk mengirim informasi, mengirim data, atau menghubungkan jaringan. Dalam fiber optik, sinyal listrik yang memuat informasi diubah jadi cahaya dan dikirim melalui serat kaca atau plastik. Di bagian paling dalam terdapat lapisan inti serat kaca. Kemudian ada lapisan kaca lain yang disebut cladding untuk melindungi inti serat kaca. Lapisan tabung buffer melindungi cladding, dan lapisan jaket adalah lapisan terakhir untuk melindungi setiap helai serat. Sebagaimana disebutkan di atas, kabel optik umum digunakan karena kelebihannya dibandingkan dengan kabel tembaga. Beberapa kelebihan tersebut termasuk bandwidth dan kecepatan transmisi yang lebih tinggi. Lalu, materi yang kedua yaitu perangkat-perangkat dari fiber optik. Di antaranya ada fusion splicer, lalu drop cable stripper dan Miller stripper, lalu fiber cleaver, optical power meter atau biasa yang dikenal dengan singkatan OPM, lalu ada optical time domain reflectometer atau biasa dikenal dengan singkatan OTDR, lalu ada optical light source atau biasa yang dikenal dengan singkatan OLS, lalu ada optical fiber identifier atau biasa dikenal dengan singkatan OV. Lalu yang terakhir ada visual fault locator atau biasa yang dikenal dengan singkatan VFL. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perangkat-perangkat fiber optik. Yang pertama, fusion splicer. Dalam instalasi fiber optik jarak jauh atau dalam cakupan area yang cukup luas, tentunya diperlukan lebih dari seutas kabel fiber optik. Untuk menyambungkan kabel-kabel tersebut dibutuhkan sebuah alat khusus yang disebut dengan fusion splicer. Alat ini menyambungkan dua utas kabel fiber optik dengan cara meleburkan dua ujung kabel menggunakan sinar laser. Lalu perangkat selanjutnya yaitu drop cable stripper dan Miller stripper. Yang pertama, drop cable stripper. Drop cable stripper atau pengupas kabel drop core FTTH adalah alat yang berfungsi untuk mengupas kulit atau jaket pelindung dari drop core fiber optik. Setelah dikupas, maka akan tersisa inti kabel fiber optik atau biasa yang disebut dengan core. Lalu yang kedua yaitu Miller stripper. Miller stripper adalah alat luar biasa yang direkomendasikan untuk mengupas serat berlapis 250 UM. Miller stripper memiliki lubang bor laser 0,0055 atau 0,14 mm pegangan berbantalan plastik yang lembut dan rahang pengupasan yang sangat akurat untuk memastikan tindakan pengupasan yang bersih dan mulus. Lalu perangkat selanjutnya yaitu fiber cleaver. Untuk
Untuk memotong rangkaian kabel optik diperlukan sebuah alat khusus yang disebut dengan fiber cleaver. Alat ini memastikan hasil proses pemotongan yang presisi tanpa merusak bagian inti dan cladding pada kabel. Lalu, perangkat selanjutnya yaitu optical power meter. Setelah proses instalasi fisik jaringan serat optik telah berhasil, teknisi akan mengukur kekuatan transmisi sinyal optik yang masuk kepada jaringan. Pengukuran ini dilakukan menggunakan perangkat khusus yang disebut dengan optical power meter atau biasa disingkat dengan OPM. Fungsi OPM adalah mengukur dan mengalibrasi panjang gelombang transmisi optik. Sensor yang digunakan umumnya menggunakan semikonduktor berbasis germanium, silikon, atau indium gallium arsenide. Perangkat selanjutnya yaitu Optical Time Domain Reflectometer. Peralatan selanjutnya yang dibutuhkan dalam proses instalasi jaringan fiber optik adalah perangkat Optical Time Domain Reflectometer atau disingkat OTDR. Mirip dengan OPM, perangkat ini mengalibrasi instalasi fiber optik. Namun, jika OPM mengukur kekuatan transmisi optik, OTDR berfungsi mengukur parameter fisik pada jaringan. Lalu, perangkat selanjutnya yaitu Optical Light Source atau biasa disingkat dengan OLS. Optical Light Source adalah perangkat yang vital dalam industri telekomunikasi dan jaringan optik. Alat ini berfungsi sebagai sumber cahaya yang sangat stabil dan terukur. Digunakan untuk menghasilkan sinyal cahaya yang diperlukan dalam pengujian dan pemeliharaan jaringan serat optik. Lalu, perangkat selanjutnya yaitu Optical Fiber Identifier atau biasa yang disingkat dengan OFI. Alat ini digunakan terutama untuk mendeteksi arah dan mengidentifikasi frekuensi optik yang dilewatkan melalui kabel. Selain itu, perangkat ini pada umumnya dirancang untuk kabel dengan inti berukuran 250 ohm dengan buffer 900 ohm. Lalu, perangkat yang terakhir yaitu Visual Fault Locator atau biasa disingkat dengan VFL. VFL atau Fiber Visual Fault Locator adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada kabel serat optik. VFL bekerja dengan cara memancarkan sinar laser untuk menghasilkan cahaya tampak yang bergerak melalui kabel. Cahaya tersebut akan menerangi setiap kerusakan atau kesalahan pada serat. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur-struktur dari fiber optik. Yang pertama yaitu inti atau biasa dikenal dengan core. Sudah ditunjukkan dari gambar yang diberi panah, itu bagian inti atau core. Bagian inti atau core pada serat optik terbuat dari kaca dan plastik halus dengan diameter yang tebalnya sangat kecil, yakni 2-50 mikrometer, dan fungsinya adalah sebagai media merambatnya cahaya. Lalu bagian yang kedua yaitu cladding. Seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah yaitu cladding yang berwarna biru ya. Cladding merupakan bagian yang menyelubungi lapisan inti atau core pada serat optik yang ukurannya 5-250 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon sehingga memiliki indeks bias berbeda agar cahaya dapat dipantulkan kembali sekaligus membuat cahaya tetap berada dalam serat. Lalu bagian yang ketiga yaitu buffer atau coating. Nah, ditunjukkan ya dari panah yang ada pada gambar yaitu yang berwarna putih. Coating atau buffering terbuat dari bahan plastik dengan sifat elastis yang gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan fisik.
Lapisan coating dapat memberi perlindungan apabila terjadi retakan-retakan pada permukaan kabel, sekaligus sebagai perlindungan mekanis dalam proses transmisi cahaya pada serat. Lalu bagian yang terakhir yaitu string member dan outer jacket. Di tanda panah kan ada dua ya teman-teman, yang panah ke warna kuning itu string member dan panah yang ke warna oranye yaitu outer jacket. Adapun lapisan paling luar adalah string member atau outer jacket. Fungsinya untuk melindungi kabel serat optik dari gangguan fisik secara langsung maupun gangguan dalam bentuk lain. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir yaitu instalasi fiber optik. Di sini ada beberapa alat-alat yang dibutuhkan seperti Miller stripper, drop cable stripper, VFL, alkohol, dan bisa dilihat dari gambar yang di sini ya. Lalu materi selanjutnya, proses penyambungan kabel fiber optik dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, bagian pengupasan dilakukan dengan cara kupas lapisan outer jacket kurang lebih 10 cm, lalu kupas lapisan coating, lalu kupas lapisan cladding, kemudian bersihkan gel yang masih menempel pada core fiber optik menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol. Lalu ke proses pemotongan. Potong kabel fiber optik menggunakan cleaver. Lanjut ke proses penyambungan, yaitu dilakukan dengan cara masukkan selongsong pelindung kabel terlebih dahulu, lalu nyalakan fusion splicer dengan menekan tombol on. Kemudian buka penutup point protector dan sheet clamp, lalu letakkan kedua ujung kabel masing-masing di sebelah kiri dan kanan. Jika sudah selesai, maka akan muncul notifikasi serta nilai loss pada kabel yang sudah disambungkan. Lalu geser protection sleeve pada bagian tengah kabel, lalu masukkan kabel fiber optik ke bagian heater tube. Lalu tunggu beberapa detik hingga lampu indikator mati. Jika lampu indikator sudah mati, maka menandakan proses pemasangan telah selesai. Nah, di sini sama seperti sebelumnya proses instalasinya, tetapi di sini dijelaskan menggunakan gambar agar bisa terbayang sedikit ya. Ini yang pertama yaitu mengupas lapisan outer jacket, coating dan cladding pada kabel pigtail fiber optik menggunakan stripper. Seperti pada gambar ya. Lalu kemudian bersihkan gel yang masih menempel pada core fiber optik menggunakan tisu yang sudah diberi alkohol. Kemudian potong core fiber optik menggunakan cleaver seperti pada gambar. Lalu langkah selanjutnya yaitu menyambungkan dua buah core kabel fiber optik yang telah dipotong menggunakan fusion splicer. Setelah itu, serat berhasil menyatu, serat ditelanjang dilindungi baik dengan menerapkan kembali lapisan atau dengan menggunakan pelindung sambungan. Lalu, jangan lupa untuk menguji serat setelah menyatu untuk membantu memverifikasi kehilangan sambungan, mengukur panjang, dan menemukan kesalahan pada serat yang masuk ke cara instalasi fiber optik. Yang pertama yaitu persiapan dan perencanaan. Langkah awal dalam instalasi fiber optik adalah merencanakan jalur kabel dan memastikan bahwa semua komponen yang diperlukan sudah tersedia. Ini termasuk pemilihan jenis fiber optik yang sesuai, penentuan rute kabel, dan persiapan perlengkapan instalasi seperti konektor, pengikat kabel, dan alat pengukur. Lalu, langkah selanjutnya yaitu pemasangan kabel. Kabel fiber optik dapat dipasang sesuai dengan rute yang telah ditentukan dan melibatkan pemasangan kabel di sepanjang jalur yang diinginkan, baik di dalam gedung atau di luar ruangan. Lalu, langkah yang selanjutnya penyambungan kabel.
Setelah kabel terpasang, langkah berikutnya yaitu menyambungkan ujung-ujung kabel menggunakan konektor. Ini membutuhkan keahlian khusus dan peralatan khusus untuk memastikan koneksi yang stabil dan minim kehilangan sinyal. Setelah koneksi selesai, sinyal optik dapat diuji untuk memastikan bahwa koneksi berfungsi dengan baik dan tidak ada kerusakan atau kebocoran. Langkah yang terakhir yaitu uji kinerja. Langkah terakhir dalam instalasi adalah menguji kinerja jaringan fiber optik untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi baik dan koneksi dapat mentransfer data dengan kecepatan dan keandalan yang diinginkan. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat kepada pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.